Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat ya belajarnya hari ini. Untuk yang belum sarapan, sarapan dahulu karena kita akan belajar banyak hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 2 mengenai merawat tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengetahui peraturan dalam merawat tanaman. Yang kedua, melakukan gerakan menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, mengetahui contoh kalimat tanya. Perhatikan teks berikut. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan oleh semua siswa ataupun semua warga sekolah. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak, jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa dan juga semua warga sekolah. Oke, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Yaitu jawabannya tidak mencabutnya sembarangan. Yang kedua, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Yaitu semua warga sekolah. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib? Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah adalah menyiram tanaman, merawat bunga. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua warga sekolah. Kemudian lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Karena kita keadaannya seperti ini, tidak bisa keluar dengan teman, maka kita hanya dengan anggota keluarga saja ya, seperti adik, kakak, ataupun orang tua. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Yang kedua, kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contohnya, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya yaitu, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, teks percakapan menjadi seperti berikut ini, yaitu Dayu, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Nah, teks percakapannya akan menjadi sebagai berikut. Dayu, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti, ayo kita menggantikan tugas Lani. Dayu, mengapa kita harus menyiram tanaman? Jawab Edo, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Sekarang ayo mengamati. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke depan. Contohnya seperti ini. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Coba anak-anak kalian tirukan gerakan Benny dan Bapak ya. Tirukan gerakan menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki
dan kaki lainnya menekuk. Bacalah percakapan Lina dan Dayu ini dengan nada dan intonasi yang tepat. Dayu, kata Lina. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Jawab Dayu. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Jawab Lina. Tentu saja boleh. Jawab Dayu. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Jawab Lina. Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Tanya Dayu. Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Jawab Lina. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanya Dayu. Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Jawab Lina. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini, setelah pulang sekolah. Jawab Dayu. Baiklah, sampai nanti Dayu, kata Lina. Nah, dari percakapan di atas, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Tentu saja Dayu. Kata apa saja yang digunakan dalam percakapan? Bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Ada 5. Kemudian, apa saja yang menandakan kalimat tanya? Awal kalimat tanya dengan kata tanya dan akhir dengan tanda tanya. Seperti awalnya apa dan di akhir dengan tanda tanya. Misal, apa yang membuatmu bisa menanam bunga matahari? Tanda tanya. Siapa yang ada di belakangmu itu? Tanda tanya. Oke, mari kita berlatih. Gunakan kata tanya seperti siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa. Lengkapilah kalimat tanya berikut ini dengan tanya yang ada di dalam. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Contoh, nomor 1. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Tanda tanya. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Maka, yang titik ini jawabannya adalah siapa. Mari kita sambungkan. Siapa yang menanam bunga matahari ini? Jawabnya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Yang kedua, titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Tanda tanya. Jawab, Lina menyiram setiap sore. Karena dijawab ada keterangan waktu, yaitu sore, maka pertanyaan kata yang tepat untuk menanyakan waktu yaitu kapan. Jadi nomor 2 yaitu kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Jawabnya, Lina menyiram setiap sore. Yang ketiga, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh? Tanda tanya. Jawabnya, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Karena di keterangan jawab ada jawaban 4 batang, berarti menunjukkan jumlah. Kata tanya untuk jumlah yaitu berapa. Jadi titik-titik tersebut dijawab dengan berapa. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Jawabnya, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Tidak terasa pembelajaran hari ini akan selesai. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu, yang pertama, kita harus merawat tumbuhan dengan sebaik-baiknya, khususnya tumbuhan yang di sekolah dan di rumah. Tanaman yang di sekolah jangan diinjak, tapi kalian harus merawatnya dengan menyiram, mengasih pupuk, dan lainnya. Yang kedua, kita telah melakukan pembelajaran mengenai gerakan menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketiga, kita telah mengetahui contoh kalimat tanya.
seperti apa, di mana, berapa, kenapa, bagaimana. Oke, sekian dulu anak-anak pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.